dari SDN 2 Kebunakan. Dari pelajaran ini, saya bisa mengetahui ketika belajar kita harus saling menghormati dan menghargai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru SDN Negeri 2 Kebunakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya di sini Lestari Ningsih, calon guru penggerak angkatan 7, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru dalam diseminasi pada kesempatan hari ini. Di sini saya ada sedikit pertanyaan tentang ketika kita mengajar di sekolah, kita kadang sering melakukan yang namanya reward atau punishment. Reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman. Dimana di sini apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, ketika kita memberikan penghargaan atau reward kepada anak-anak, kita dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti yang akan saya sampaikan di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini nanti akan kita bahas juga restitusi di sini. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi di mana ada kita seorang guru memiliki 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dengan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, di sini terdapat teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, di mana tentang makna disiplin. Makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini Anda tidak bisa kita mengontrol orang lain hanya dengan hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Jadi yang namanya disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri sebenarnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika kita melakukan perilaku, ketika melakukan tindakan, kita pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan anak-anak. Ada yang dengan motivasi, teori motivasi, di mana motivasi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu itu pasti ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana kalau ekstrinsik itu kita itu kadang anak itu ketika melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman, atau anak itu hanya ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi ketika anak berbuat, ketika anak itu disiplin, itu pasti memiliki tujuan. Nah, yang akan kita nampakkan nanti yaitu anak itu bisa berdisiplin karena motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Nah, di sini model berpikir menang-menang, terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di mana ini
kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita itu sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, nanti yang akan kita terapkan di sini tentang segitiga restitusi ini, kita itu sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer itu nanti ketika kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi atau pemecahan masalah, nanti ada di slide selanjutnya, itu kita itu menstabilkan identitas, itu langkah-langkahnya, validasi kebutuhan, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, ketika melakukan itu, kita sebagai seorang manusia itu memiliki ini kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, saat ini kita mengalami yang namanya perubahan paradigma. Paradigma tentang teori kontrol sebagai seorang guru, di mana ilusi guru mengontrol murid, atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang nantinya akan kita ubah, di mana perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, di sini. Dulu ya, untuk stimulus respon itu kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita memperlakukan anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang namanya stimulus respon. Tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian tentang perilaku guru itu dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu kita melihat semua yang dilakukan oleh anak, semua yang dilakukan oleh individu itu pasti memiliki tujuan. Baik itu dia itu ketika berbuat kesalahan ataupun ketika melakukan kebaikan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tapi kalau untuk di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ini perubahan paradigma sekarang dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal. Misal kita itu sedang membujuk anak, ayo tolong, tapi kemudian kalau nggak bisa, kamu harus. Nah, itu namanya pemaksaan. Tapi kalau di sini perubahannya di kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, nantinya ini konsensus atau kolaborasi ini nanti yang akan kita jadikan dasar sebagai pembentukan keyakinan kelas. Model berpikir menang kalah, kalau di sini model berpikir menang-menang. Antara yang benar maupun yang salah itu pasti memiliki itu tadi, memiliki tujuan, dan semuanya itu dianggap itu menang. Apakah makna disiplin? Disiplin itu dari kata disiplina yang artinya belajar, di mana makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kita tahu sekarang ya, yang namanya disiplin itu pasti, oh anak itu patuh, itu sudah termasuk disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang kita ingin mencapai suatu tujuan mulia. Di dalam kurikulum Merdeka, kita nantinya pasti akan
mewujudkan yang namanya P5, profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini nanti kita itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu seperti tadi pasti memiliki tujuan. Jadi seorang anak itu ketika melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Apakah dia memiliki 5 dasar kebutuhan. Apakah dia itu untuk mempertahankan diri atau untuk istilahnya kalau sekarang itu biar dia itu dihargai, bisa jadi seperti itu. Ketika anak itu melakukan sesuatu, itu pasti mereka memiliki tujuan, atau ingin diperhatikan, atau ingin dihargai, atau ingin menunjukkan ini kekuasaan saya, seperti itu. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi kita bagaimana membangun anak itu ketika melaksanakan disiplin itu dari motivasi intrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pasti kita sudah tahu ya, yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang akan kita tumbuhkan itu di sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasi eksternal. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga teori motivasi eksternal. Ketika anak itu melakukan sesuatu hanya karena untuk menghindari hukuman atau hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, ini masuk di motivasi eksternal. Nah, berbeda dengan ini nanti yang perubahannya di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti ini atau seperti apa atau seperti yang bagaimana bila saya melakukannya. Nah, itu baru yang namanya motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, tujuan penerapan disiplin positif ini untuk menumbuhkan motivasi internal. Jadi anak melakukan itu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena panis atau reward, bukan karena hukuman atau penghargaan. Di dalam kurikulum 13 ini ya, kita kan merdeka, ya namanya kurikulum merdeka. Yang seperti apa tuh merdeka itu? Nah, ini saya mengambil dari kutipan dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan atau sikap merdeka. Di sini merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, orang yang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu. Jadi sebelum kita sudah merdeka. Nah, kemudian di sini tadi saya sampaikan dari kegiatan kita memberikan hukuman, konsekuensi tadi, ini kita berubah menjadi yang namanya ini restitusi. Jadi yang namanya restitusi. Restitusi ini pun apa? Restitusi itu kita itu menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
Jadi ketika ada sesuatu permasalahan, itu tidak kemudian kita memberikan hukuman konsekuensi, tapi kita menyelesaikannya dengan restitusi ini tadi. Sehingga ketika kita itu sudah menciptakan kondisi anak itu mau memperbaiki kesalahannya, kemudian mereka itu bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan, misal ada anak yang bertengkar, nah yang dari awal kita itu mungkin mencari solusinya dengan memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah di sini kita yang berubah menjadi yang namanya ini tadi, restitusi. Ini pokoknya. Nah ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu kita buat untuk tahu itu kesalahannya, tapi dijadikan itu sebagai pembelajaran. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ayo, misalnya tawaran paksaan itu dia itu tidak dipaksa untuk meminta maaf, tapi dengan motivasi dirinya sendiri dia meminta maaf seperti itu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi penyelesaian masalah. Dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa membuat anak itu merasa bersalah. Karena kadang apa yang kita lakukan tahun ini, saat ini itu bisa membekas pada anak nantinya. Pasti Bapak Ibu guru pernah mengalami juga. Dulu guru-guru kita, ya, para pendahulu kita dalam pendidikan kan memiliki metode, memiliki pola untuk mendidik kita juga berbeda ya, dari tahun ke tahun, dari kurikulum ini ke kurikulum ini kan berbeda. Dan kadang kita juga merasa ketika kita dihukum saja ya, pasti membekas, ya. Nah, pasti membekas dalam diri kita. Nah, untuk ini ya mengapa kita itu tidak membuat peraturan kelas tapi membuat keyakinan kelas. Ya, ini tadi yang saya sebutkan, ketika kita mau membudayakan positif, budaya-budaya positif itu tadi itu dimulai dari ini, keyakinan kelas. Jadi kita membuat kolaborasi dengan anak, membuat suatu apa itu tadi, peraturan yang ada di dalam kelas kita, kesepakatan dengan anak-anak kita bagaimana, gitu kan? Itu dengan keyakinan kelas. Diharapkan dengan adanya keyakinan kelas ini nanti, karena kalau kita itu di SD ya, setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas. Kemudian nanti akan muncul di sekolah kita itu budaya lingkungan yang positif, dan nantinya akan berdampak ke budaya positif. Jadi anak itu berbuat kebaikan atau membuat suatu kesepakatan, keyakinan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa nantinya kalau sudah membudaya nanti bisa di lingkungannya. Nah, seperti itu. Ya memang ini memang membutuhkan proses. Jadi kita di sini kita memulai dari di lingkungan, minimal di kelas kita. Nah, ini contoh bentuk keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan diklat sudah pernah melakukan ya, kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Jadi ini dibuat ini dengan kelas itu. Nah, ini perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Nanti nah, di sini Bapak Ibu.
Ketika kita memberikan punishment, hukuman, itu pasti anak itu akan merasa sangat bersalah. Oke. Begitu juga dengan ketika kita memberikan penghargaan. Ternyata yang kita anggap penghargaan itu, ya reward itu sebagai suatu hal yang positif, apakah semuanya itu akan nantinya menjadikan anak itu kemudian berdampak positif juga? Belum tentu Bapak Ibu. Ya, belum tentu. Karena pertama gini, ketika kita memberikan penghargaan itu pengaruhnya cuma jangka pendek pada saat itu, bukan jangka panjang. Ketika nanti anak tidak mendapatkan penghargaan, pasti dia akan merasa bagaimana? Pribon. Ketika, betul, kecewa. Nah ini, jadi penghargaan itu bisa jadi penghukum juga. Anak yang punya kompetensi awal ini mungkin dia dapat penghargaan, merasa ya bangga gitu. Tapi ketika nanti dia tidak mendapatkan penghargaan, pasti dia akan merasa kecewa. Jadi hal itu menjadikan bahwa penghargaan itu bisa jadi kurang tepat, dan penghargaan itu juga bisa jadi tidak efektif. Bahkan penghargaan itu bisa jadi akan merusak hubungan seorang guru dengan anak. Ketika dia mendapatkan penghargaan, mungkin anak yang mendapatkan penghargaan lebih dekat dengan kita. Tapi ketika nanti kita tidak memberikan penghargaan, bisa jadi anak itu menjadi jauh. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas, bisa jadi, karena kadang anak itu kan memiliki kompetensi masing-masing, seperti itu. Nah, penghargaan itu mengurangi motivasi dari dalam diri. Jadi ketika anak itu belajar mungkin hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu yang dirasa bahwa penghargaan itu kurang efektif. Dan bahkan ketika anak itu sudah seperti itu, punya motivasi seperti itu dan tidak terwujud, pasti dia akan mengalami kekecewaan itu tadi, bisa menurunkan kualitas bahkan itu gitu. Jadi anak itu bisa menjadikan malas atau bagaimana. Nah ini tentang tindakan kita sebagai seorang guru antara hukuman dan konsekuensi. Misal ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini mungkin termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ini masih bisa diterima untuk yang konsekuensi daripada untuk yang hukuman. Kita justru lebih mengarah ke konsekuensi itu saja ketika kita melakukan tindakan misalnya seperti itu. Ketika kita seperti itu pada anak. Kemudian misalnya ini untuk Pak Heri ini misalnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu masih bisa diterima karena itu sesuai dengan tupoksi Pak Heri sebagai seorang guru. Tapi ketika nanti Pak Heri ada anak yang terlambat terus kemudian memberikan hukuman untuk apa istilahnya ya soal itu kan nanti itu menjadi bentuknya nanti malah menjadi hukuman. Nah ini tentang hukuman dan konsekuensi. Ketika kita melakukan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pastinya yang terjadi untuk anak. Tapi kalau yang kita maksudnya itu sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi itu ya memang anak bisa menerima nantinya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk anak kita itu tadi dari kesepakatan, dari keyakinan itu tadi. Misalkan Pak Heri untuk guru olahraga ya sama, ketika belajar dengan anak
buat keyakinan saja juga sama anak itu ya. Ketika mau olahraga ini, penaknya pripun anak-anak. Kita tawarkan kepada anak itu. Dan nantinya anak yang nantinya tahu, dia ketika melakukan itu dia sudah tahu konsekuensinya. Bukan kita yang menghukum, gitu ya. Jadi mengubah paradigma kita menghukum menjadi satu konsekuensi yang memang harus itu tadi terjadi, yang harus diterima. Secara halusnya kita memberikan apa istilahnya, menyelesaikan masalah tanpa kita itu menghukum itu tadi, memberikan konsekuensi. Kemudian ketika hukuman itu membuat anak itu sakit, baik itu sakit fisik maupun hati, ini yang paling susah ya. Ketika pasti kita pun juga pernah mengalami itu di masa lampau ya, ketika kita mendapatkan hukuman bagaimana rasanya? Pripun rasa tahu sih? Kita tetap merasakan sampai sekarang pasti masih ingat, jujur mau, iya. Membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini konsekuensi. Jadi bukan membekas lah istilahnya mata. Tapi kalau namanya hukuman itu bisa jadi membekas sampai anak itu nanti dewasa. Anak membenci kedisiplinan, tapi kalau dengan konsekuensi nanti anak itu bisa menghargai kedisiplinan karena itu sudah menjadi suatu kesepakatan tadi. Ketika melakukan itu menjadikan itu suatu paksaan, tapi kalau di sini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah itu ya, itu namanya hukuman dan konsekuensi, perbedaannya di situ. Dimana di sini kalau hukuman itu kadang anak itu akan merasa bersalah, marah, merasa dipermalukan, ya kan? Merasa tidak dihargai. Tapi kalau di sini itu hanya dibuat tidak nyaman, tapi itu hanya sementara. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, identitas gagal itu ketika kita melakukan sesuatu itu di ranah bentuk hukuman. Ini nantinya akan negatif. Tapi ketika kita melakukan konsekuensi tadi itu kita netral. Nah, yang akan kita dimasukkan di sini restitusi. Ini pasti akan mengarah kepada satu hal yang positif. Di mana ini kita itu ketika melakukan menyelesaikan suatu permasalahan itu kita menyelesaikannya itu dengan berkolaborasi dengan anak itu tadi yang melakukan kesalahan. Kita panggil tanpa kita itu menghukum anak itu tadi. Misal ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kenapa itu melakukan seperti itu? Pasti memiliki tujuan. Ya. Oh, kalau seperti ini, apakah kita itu sudah mengganggu orang lain? Nanti tolong dimasukkan ketika kita membuat keyakinan kelas itu tadi, tolong dimasukkan untuk selalu menghargai orang lain. Nih wow. Dan kita tanamkan kepada anak-anak bahwa apa? Ketika teman kita itu melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Kita hargai di situ. Nah, jadi kita menguatkan anak itu di situ. Jadi ketika kita melangsungkan ini, kita itu pasti anak itu akan berbeda. Dan ketika permasalahan itu selesai, anak nggak akan, dia bisa kembali lagi kepada lingkungannya. Nah di sini kebutuhan dasar seorang manusia itu yaitu kasih sayang. Karena ini rasa nah ini yang kadang menjadikan dasar anak itu ketika melakukan sesuatu. Yang pertama untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan harga dirinya, bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi ketika kita ada satu permasalahan dari anak itu, kita berkaca dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi kita melihat anak itu dari berbagai sisi. Apakah anak itu ingin bertahan hidup, ingin istilahnya untuk
menghargai dirinya, ingin dirinya dihargai. Iki loh, dia ingin menampakkan eksistensinya lah seperti itu, ya. Ingin dihargai. Atau karena kasih sayang dan ingin rasa diterima. Nah, iki loh, aku ada, di sini ada, seperti itu. Atau ingin disayangi, kan latar belakang siswa kita pun berbeda-beda, ya. Berbeda-beda latar belakang kulturalnya. Jadi kita tidak bisa kemudian menjadikan anak itu satu itu untuk satu hal yang sama katanya. Kemudian penguasaan atau untuk kesenangan atau untuk kebebasan. Kadang anak itu pengen bebas. Dan ini nanti yang jadi PR bagi kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi tiap anak itu memiliki kebutuhan belajar masing-masing. Yang ini yang akan kita ubah paradigmanya di sini. Nah, ini tadi posisi kontrol kita. Nah, ini sebagai penghukum, apakah kita di sini atau sebagai di sini pembuat orang merasa bersalah, atau di sini sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, diharapkan kita itu belajar untuk menjadi posisi di sini, manajerial, manajer. Dimana kalau dimana kita misalnya sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bisa jadi kita ketika melakukan itu menghardik, menunjuk-nunjuk, gue ini masih salah, gue nggak bisa jadi. Atau harus menyakiti, menyindir. Nah di sini. Atau kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu namanya penghukum. Berbeda ketika kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu itu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu sudah stres, jadi merasa mengatakan itu pada bu guru itu sudah lelah, sudah capek memberitahu kamu misalnya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, ya ini, ayolah lakukan dong itu untuk bu guru misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Ayo tolong misalnya seperti itu. Itu sebagai teman. Ini masih bisa ya, masih dikatakan ini berhasil. Tapi ini dari kontrol luar, isinya anak itu melakukan karena ekstrinsik itu tadi, bukan dari nantinya dia itu sebagai diri mereka sendiri kan. Terus di sini ada pemantau. Ayo, tahu nggak peraturannya apa? Kan seperti itu, ya. Itu yang dinamakan kita kontrol kita sebagai seorang guru. Tapi ketika kita melakukan ini, yang namanya nanti restitusi ini, jadi gini. Apa ya yang sudah kita yakini di kelas kan itu. Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misal ada anak yang dalam, kemudian melakukan permasalahan, akhirnya kan kita kembalikan ke mereka. Kita sudah menyepakati aturan ini. Terus apa toh yang sudah kita lakukan itu? Ini apa istilahnya sudah masuk ke peraturan ini tuh sudah di luar keyakinan kelas kita toh, nah seperti itu. Atau ini apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki? Nah ketika anak itu melakukan kesalahan, kita gini. Nah terus kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, kamu harus bagaimana? Biar anak itu menemukan pemecahan masalahnya itu sendiri. Itu yang diharapkan dari yang namanya restitusi. Bukan kita menghukum atau kita memberikan konsekuensi, tapi anak sendiri yang memunculkan, oh kalau begitu nanti saya mau minta maaf bu, kan seperti itu. Itu kan akhirnya muncul dari diri anak sendiri.
sendiri. Bukan kamu nanti minta maaf loh ya, kan beda. Kita sebagai guru, kalau kamu melakukan kesalahan bagaimana? Oh nanti saya mau minta maaf Bu, itu kan dari anak sendiri. Bukan terus, ayo kamu minta maaf, kan berbeda. Sebenarnya hampir sama tujuannya agar anak itu menyelesaikan masalahnya, tapi mungkin caranya yang lebih diperhalus lagi seperti itu. Dan hasilnya ini bisa ketika anak itu dihukum bisa memberontak atau bahkan menyalahkan orang lain, atau bahkan anak itu berbohong karena takut dihukum tadi. Kemudian kalau di sini bisa menyangkal atau berbohong juga. Kalau untuk di sini ketika hasilnya itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Nek pemantau itu berarti nek pas diawasi anak itu mungkin bisa disiplin. Tapi kalau di luar tidak di sekolah mungkin bisa jadi tidak melakukan. Tapi kalau di sini itu menguatkan pribadi. Jadi anak itu melakukan sesuatu tumbuh karena motivasi dari dirinya sendiri. Nah ini ya Bapak Ibu guru, tolong nanti di sini. Ini pernyataan-pernyataan. Misal Bapak Ibu guru menyatakan ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bu guru kecewa loh kalau kowe kok kowe ini melakukan ini. Nah, itu nanti bisa menjadi membuat orang yang merasa bersalah. Ini kita. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo sekarang kamu kerjakan ini, misalnya. Itu hukum. Atau yang tadi, ayolah lakukan ini demi ibu atau demi bapak. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini tadi sebagai seorang manajer kita. Diharapkan kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol di sini. Manajer. Ya minimal ya sebagai teman atau pemantau, bukan seorang penghukum atau pembuat merasa bersalah. Oke, biar nantinya tidak berdampak. Nah, inilah perubahannya dari peraturan menjadi nilai-nilai budaya tadi. Kita membuat keyakinan kelas, itu istilahnya kita membudayakan nilai-nilai yang positif. Pastinya nanti untuk yang di keyakinan kelas pasti yang baik-baik saja toh Bu. Apa kita membuat keyakinan kelas nanti yang membuat kotor diberikan hadiah, misalkan pasti menanamkan nilai-nilai yang positif. Terus sebagai yang dulu awalnya kita sebagai pemantau bisa berubah menjadi manajer, di mana yang kita memberikan konsekuensi ataupun hadiah itu berubah menjadi kita memperbaiki. Jadi kadang ketika yang positif saja tadi memberikan hadiah itu kan kadang juga akan berdampak tidak selalu positif, gitu. Ketika kita memberikan penghargaan, kadang anak itu ketika diberi penghargaan dia punya semangat, tapi kan kadang anak itu juga memiliki kompetensi yang lain, gitu. Ada di kompetensi yang lain itu mungkin anak itu kurang. Nah itu kan kadang malah menjadikan anak itu melakukan sesuatu itu hanya karena ingin mendapatkan pujian itu aja, atau hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah ini Bu, yang namanya restitusi ini tadi diawali dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini nanti ketika kita melakukan pemecahan masalah di sini. Jadi ini contohnya menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan misalnya bertengkar deh, berdua bertengkar. Jadi gini, kita menstabilkan identitas dulu. Kita tanya salah satu, tapi satu-satu gitu nanti, satu-satu dulu. Kita tanya yang satu, kemudian yang satunya. Kita tanya, kamu melakukan ini kan? Kamu melakukan ini pasti memiliki alasan. Memang setiap orang itu tidak luput dari kesalahan.
seorang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu sebenarnya bukan satu-satunya yang melakukan itu kesalahan itu, gitu. Terus kemudian validasi kebutuhan. Jadi misalnya si A itu melakukan kesalahan, kita bilang sama si A. Misalnya contohnya gini, si A itu datang mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, tidak tahunya si B itu karena kondisinya juga sedang serius mengerjakan, kan kadang terjadi seperti itu. Ada temannya yang sedang mengerjakan tugas, kemudian tahu-tahu temannya mengganggu, kan seperti itu ya kadang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakan ke anak, sebenarnya penyelesaian masalah ini biar anak itu istilahnya sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan tanpa kita itu mengatakan ini salah, seperti itu. Jadi kita tanyakan, kita jadi stabilkan dulu. Memang orang itu tidak pernah luput dari kesalahan. Kemudian menuju ke sini, validasi kebutuhan. Nah, kalau kamu melakukan itu pasti punya alasan, punya tujuan. Nek kamu melakukan itu, apa tidak ada cara lain untuk melakukan itu? Misalnya yang satunya ketika diganggu temannya langsung berkata kasar, kan bisa jadi kan tidak harus kamu menyelesaikan masalah itu dengan kamu membalasnya dengan berkata kasar toh, gitu, seperti itu. Atau kenapa toh kamu itu melakukan itu? Kok kamu berkata kasar? Karena mungkin karena saya diganggu, misal seperti itu. Kan sebenarnya dua-duanya itu juga melakukan kesalahan, ya. Yang satu mengganggu, yang satu berkata kasar tadi. Nah, kemudian dari validasi itu tadi kita menanyakan ke anak itu tadi, kemudian kita ke sini menanyakan keyakinan. Loh, kita sudah menyepakati. Jadi nanti di dalam kesepakatan kelas kita tadi, keyakinan kelas ini, intinya kita itu harus saling menghargai. Baik itu apapun yang dilakukan teman itu memiliki keyakinan sendiri. Teman itu punya alasan sendiri. Ya kita harus menghargai. Seperti itu, Bu. Jadi mari kita belajar menyelesaikan masalah itu tadi dengan yang namanya segitiga restitusi, mengubah hukuman menjadi apa tadi? Bukan restitusi tadi, ya, bukan konsekuensi. Yang awalnya itu konsekuensi kita ubah menjadi restitusi. Yang awalnya penghargaan seperti itu kita ubah menjadi itu tadi, restitusi. Mungkin itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mari ketika kita sudah mendapatkan apa yang akan kita jadikan tujuan membentuk profil pelajar Pancasila, salah satunya dengan kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dimulai dari kelas, nanti akan menjadi lingkungan positif di sekolah, dan harapannya nanti bisa menjadi budaya positif. Jadi anak melakukan kedisiplinan, anak melakukan sesuatu itu tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Monggo, kalau ada yang ingin bertanya kaitannya mungkin dengan restitusi atau apa tadi, budaya positif. Jadi intinya yang dari awal kita itu tadi, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Berarti bisa jadi belum tentu, belum tentu. Bahkan malah bisa menjadikan anak itu sakit hatinya dan nanti akan berdampak ke kehidupannya ketika dia dewasa.
Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Belum tentu ya. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ini tadi tidak ya. Jadi ketika anak itu mendapatkan penghargaan, mungkin motivasinya bisa. Jadi istilahnya efeknya itu kan hanya jangka pendek pada ketika saat anak itu mendapatkan penghargaan. Tapi ketika nanti anak tidak mendapatkan penghargaan, bagaimana? Atau nanti bisa berdampak untuk anak-anak yang lain itu dapat penghargaan dari bu guru, berarti bu guru sayang sama itu, terus yang nggak dapat penghargaan merasa jauh dengan bu guru seperti itu. Ya betul, gimana deh Bu? Jadi itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh coba. Ternyata. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Ya kita di sini belajar ya. Belajar, mari kita sedikit-sedikit untuk menerapkan apa yang nantinya menjadi tujuan kita untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila tadi pasti memiliki nilai-nilai kebajikan. Tasih mesti pernah apa nih nilai-nilai kebajikan tadi? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa ya? Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, ngalih mandiri. Nah itu ya, bismillah. Mari kita sukses. Hafiz, apa yang kamu lakukan kepada Najwa? Saya mengganggu saat dia belajar. Kamu mengganggu dia, mengapa kamu lakukan itu? Saya hanya ingin bertanya saja. Oh, hanya ingin bertanya. Kamu tahu tidak tadi ketika kamu bercanda itu menyebabkan Najwa berkata kasar? Baiklah, di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang salah ya, tapi mari kita berpikir bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Apa sih alasannya? Saya hanya ingin iseng saja. Jadi tadi kelihatan ya, kamu itu begitu bahagia, senang ketika melihat temannya terkejut. Iya. Iya. Jadi Hafiz masih ingat nggak kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Iya. Apa? saling menghargai teman. Saling menghargai. Jadi ketika kamu mengusili, ketika kamu mengganggu, itu sudah menghormati, menghargai teman kita. Jadi bagaimana seharusnya? Kedepannya saling tidak mengganggu kembali seperti itu. Iya. Jadi kita sudah menyelesaikan masalah ini ya. Nanti Hafiz bagaimana setelah ini, setelah tahu? Setelah meminta maaf, apakah cukup dengan meminta maaf saja? Tidak mengulangi. Iya, baik ya. Nanti kedepannya tidak diulangi lagi ya. Kita saling menghormati dan menghargai sesama teman. Itu ya. Ya sudah, sekarang boleh masuk ke kelas, nanti minta maaf ya.